Burung beo merupakan salah satu spesies burung dengan kemampuan vokal paling mengagumkan dalam dunia fauna. Kemampuannya meniru suara bukan hanya berasal dari kecerdasan tinggi, tetapi juga dari struktur anatomi unik pada bagian syrinx, organ penghasil suara pada burung. Syrinx beo memiliki membran yang lebih lentur sehingga mampu menghasilkan variasi frekuensi yang kompleks. Tidak hanya itu, beo juga memiliki kapasitas memori jangka panjang yang kuat, memungkinkan mereka mengingat pola suara dalam durasi yang lama. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa beo bukan sekadar menirukan suara secara mekanis, melainkan mampu mengasosiasikannya dengan konteks tertentu karena adanya perkembangan kognitif yang setara dengan anak manusia usia beberapa tahun. Secara sosial, burung beo hidup dalam kelompok dan membangun ikatan yang erat. Dalam kehidupan kelompoknya, mereka menggunakan vokalisasi sebagai bentuk komunikasi untuk menandai wilayah, memanggil pasangan, atau menyampaikan tanda bahaya. Variasi suara ini mencerminkan tingginya kecerdasan sosial beo, karena setiap individu dapat mengenali suara anggota kelompoknya. Kemampuan memahami intonasi dan ritme inilah yang membuat beo sangat responsif terhadap interaksi manusia. Ketika dipelihara, beo mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan membangun keterikatan emosional dengan pemiliknya. Keunikan lain dari beo adalah tingkat neuroplastisitas otaknya yang tinggi. Struktur otak bagian nidopalium, yang berfungsi dalam proses belajar dan pemecahan masalah, memiliki kepadatan neuron yang lebih banyak dibandingkan sebagian besar burung lain. Hal ini menjadikan beo mudah beradaptasi, cepat mempelajari perilaku baru, dan mampu melakukan problem solving sederhana seperti membuka pengait atau mencari sumber makanan tersembunyi. Dalam konteks ilmiah, beo menjadi salah satu model hewan penting untuk mempelajari evolusi bahasa dan kemampuan kognitif pada vertebrata. Dengan kombinasi kemampuan vokal luar biasa, kecerdasan tinggi, dan dinamika sosial yang kaya, burung beo bukan hanya menarik sebagai hewan peliharaan, tetapi juga sebagai objek penelitian yang membantu manusia memahami lebih dalam bagaimana komunikasi dan kognisi berkembang di alam. Burung kecil yang penuh warna ini adalah contoh sempurna betapa kompleks dan menakjubkannya desain alam semesta. Selain kecerdasan vokal dan kemampuan sosial yang memukau, burung beo juga memiliki sistem persepsi sensorik yang sangat sensitif. Mata beo, misalnya, mampu menangkap spektrum warna yang jauh lebih luas daripada manusia. Mereka dapat melihat pola ultraviolet, sehingga warna bulu beo yang tampak biasa bagi manusia sebenarnya memiliki kilau dan tanda visual tertentu yang hanya terlihat bagi sesama beo. Pola ultraviolet ini digunakan sebagai sinyal sosial, penanda kesehatan, dan daya tarik pasangan. Dari sisi ilmiah, penglihatan ultraviolet pada beo memberikan gambaran bagaimana evolusi sensorik dapat berkembang sesuai kebutuhan komunikasi dalam suatu spesies. Beo juga memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuhnya dengan presisi tinggi. Struktur kaki mereka bersifat zigodaktil, yaitu 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari mengarah ke belakang. Susunan ini membuat mereka mampu menggenggam ranting, memanjat vertikal, hingga memegang objek kecil seperti makanan atau mainan. Kekuatan cengkeraman ini dipadukan dengan fleksibilitas paruh yang berfungsi layaknya tangan kedua, memberi mereka kemampuan manipulasi objek yang menakjubkan. Dari sudut pandang biomekanika, koordinasi antara mata, otak, kaki, dan paruh menunjukkan tingginya integrasi saraf yang berkembang dalam waktu evolusi yang sangat panjang. Dalam habitat aslinya, burung beo memainkan peran penting sebagai penyebar biji. Banyak tumbuhan hutan tropis sangat bergantung pada beo untuk menyebarkan benihnya ke wilayah yang jauh. Ketika beo memakan buah, bijinya dikeluarkan di tempat lain dan membantu regenerasi ekosistem. Para ahli ekologi menempatkan beo sebagai salah satu spesies kunci dalam menjaga kestabilan hutan tropis. Tanpa kehadiran mereka, beberapa jenis tanaman bisa menurun populasinya secara drastis. Dari sisi perilaku emosional, burung beo memiliki ekspresi tubuh yang cukup halus. Gerakan bulu kepala, posisi sayap, perubahan pupil mata, hingga getaran halus pada tubuh menunjukkan apakah mereka sedang merasa penasaran, senang, atau terancam. Ilmuwan menyebut perilaku ini sebagai body language avian, dan pada beo, bentuknya jauh lebih kompleks dibandingkan burung lainnya. Contohnya, ketika beo merasa nyaman, pupil matanya dapat mengecil dan membesar secara ritmis, fenomena yang disebut eye panning.
Pada manusia, perilaku ini dapat digunakan untuk membaca mood dan kenyamanan beo dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, beo memiliki ritme tidur yang unik. Mereka membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil, tingkat cahaya yang sesuai, dan suasana tenang untuk memasuki tidur berkualitas. Tidur yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan mental beo, menurunkan kemampuan belajar, serta membuat mereka lebih mudah stres. Di alam liar, mereka memilih lokasi bertengger yang aman dan tinggi untuk menghindari predator. Studi sleep biology pada beo menunjukkan bahwa mereka mengalami fase tidur yang mirip dengan tidur bermimpi pada mamalia, menunjukkan adanya proses penyimpanan memori dan konsolidasi pembelajaran. Dari perspektif anatomi suara, salah satu hal yang jarang diketahui adalah bahwa beo tidak memiliki pita suara seperti manusia. Suara yang mereka hasilkan berasal dari syrinx yang terletak jauh di dalam saluran pernapasan. Syrinx beo memiliki struktur otot yang dapat bergerak secara independen, memungkinkan mereka meniru suara manusia, suara alam, bahkan suara mesin dengan tingkat ketepatan yang mengejutkan. Keahlian ini membuat beo menjadi salah satu hewan yang paling menarik bagi para peneliti bidang neurolinguistik. Pada akhirnya, keberadaan burung beo mengajarkan manusia bahwa kecerdasan tidak hanya berkembang pada mamalia. Burung yang secara evolusi jauh berbeda dari manusia dapat mengembangkan sistem kognitif rumit yang memungkinkan mereka memahami lingkungan, berinteraksi sosial, berkomunikasi secara kompleks, dan menyimpan memori jangka panjang. Mempelajari beo adalah mempelajari salah satu contoh terbaik dari keajaiban evolusi dan keragaman kecerdasan di alam. Di alam liar, burung beo memiliki sistem komunikasi rahasia yang jauh lebih kompleks dibandingkan vokalisasi yang sering didengar manusia. Selain suara yang terdengar jelas, beo menggunakan berbagai sinyal halus seperti perubahan nada sangat rendah, ketukan paruh, hingga frekuensi ultrasonik yang tidak tertangkap telinga manusia. Cara mereka menyesuaikan pola suara ini tergantung situasi. Ketika merasa terancam, mereka mengirimkan seruan pendek bernada rendah yang hanya dapat dipahami sesama anggota kawanan. Ketika berada dalam kelompok besar, beo terkadang meniru suara spesies lain untuk menyamarkan keberadaannya, sebuah strategi penyamaran akustik yang jarang ditemukan pada burung lain. Penelitian mengenai komunikasi tersembunyi ini terus berkembang dan memberikan wawasan bahwa burung beo memiliki dimensi bahasa yang lebih rumit daripada yang pernah diperkirakan. Selain kemampuan komunikasinya, burung beo juga memiliki keahlian luar biasa dalam memetakan waktu dan pola harian. Otak mereka dilengkapi dengan mekanisme internal yang berfungsi seperti jam biologis yang sangat akurat. Jam ini membantu mereka mengenali kapan saat yang tepat untuk mencari makan, kapan suhu lingkungan ideal untuk terbang, dan kapan harus kembali ke tempat tidur malam. Yang membuatnya lebih menarik adalah bahwa jam biologis ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jika cuaca berubah atau sumber makanan baru muncul, beo dapat mengubah rutinitasnya hanya dalam beberapa hari. Mereka juga mengandalkan tingkat cahaya alami, posisi matahari, dan perubahan suara hutan sebagai isyarat waktu. Ritme harian yang tertata ini membuat beo menjadi burung yang sangat terorganisir dalam menjalani kesehariannya, meskipun hidup di alam liar yang tidak pernah bisa diprediksi. Dari sisi evolusi, burung beo merupakan keturunan dari kelompok burung purba yang hidup pada masa sangat tua. Leluhur mereka diperkirakan muncul dari garis keturunan burung yang telah mulai berkembang sejak masa ketika dinosaurus masih menjadi penguasa daratan. Burung beo modern berasal dari kelompok burung yang berevolusi di wilayah Gondwana, daratan purba yang kini terpecah menjadi benua-benua bagian selatan. Adaptasi penting terjadi ketika nenek moyang beo mengembangkan paruh bengkok dan otak besar sebagai respons terhadap lingkungan yang penuh tantangan dan membutuhkan kemampuan manipulasi objek. Seiring waktu, spesies beo menyebar ke hutan tropis, sabana, hingga pegunungan, mengembangkan warna mencolok, pola suara rumit, dan kecerdasan tinggi. Evolusi panjang ini menjadikan mereka salah satu kelompok burung paling adaptif dan paling beragam di dunia. Ada pula fakta perilaku langka yang jarang diketahui manusia tentang beo. Misalnya, beberapa beo dapat melakukan sesuatu yang mirip dengan tawa palsu. Sebuah vokalisasi yang digunakan bukan karena mereka merasa lucu, tetapi untuk meredakan ketegangan dalam kelompok. Ada juga perilaku yang disebut gift offering,
yaitu ketika seekor beo membawa ranting, daun, atau benda kecil kepada individu lain sebagai tanda rekonsiliasi atau rasa hormat. Beberapa beo mampu mengenali ketidakadilan. Jika mereka melihat individu lain mendapatkan perlakuan berbeda, mereka dapat menunjukkan protes vokal atau menghindari partisipasi dalam aktivitas kelompok. Selain itu, ada kasus langka ketika beo meniru suara predator tertentu bukan untuk menakuti mangsa, tetapi untuk menggertak pesaingnya sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa beo tidak hanya cerdas dari sisi kognitif, tetapi juga memiliki kedalaman emosional dan perilaku sosial yang sangat kaya. Pada akhirnya, memahami burung beo berarti menggali lapisan-lapisan informasi yang terus mengejutkan para ilmuwan. Dari bahasa rahasianya, ritme kehidupannya yang teratur, sejarah evolusi jutaan tahun, hingga perilaku-perilaku misterius yang jarang tampak di permukaan, beo menjadi contoh betapa luas dan rumitnya kecerdasan di dunia hewan. Mereka bukan hanya burung bersuara merdu, tetapi salah satu makhluk dengan sistem komunikasi, emosi, dan adaptasi paling luar biasa dalam dunia fauna. Kemampuan burung beo dalam memecahkan masalah telah menjadi fokus banyak penelitian perilaku kognitif. Dalam eksperimen, beo mampu memindahkan objek, menarik tali, membuka kunci sederhana, hingga menggunakan alat bantu untuk mencapai makanan. Strategi pemecahan masalah mereka bukan sekadar hasil coba-coba, melainkan melibatkan analisis kondisi sebelum bertindak. Beo sering mengamati terlebih dahulu, menilai jarak, bentuk objek, dan resiko, baru kemudian beraksi. Beberapa spesies beo bahkan mampu merencanakan langkah selanjutnya jika langkah pertama gagal, sebuah ciri kognitif yang sebelumnya hanya ditemukan pada primata. Dari perspektif neurobiologi, kemampuan ini menunjukkan bahwa beo memiliki kapasitas pemikiran abstrak yang berkembang baik, dan bahwa otak burung dapat menyamai kemampuan mamalia besar dalam konteks tertentu. Selain kecerdasan mekanis, burung beo juga memiliki memori emosional yang sangat kuat terhadap manusia. Mereka dapat mengenali seseorang dari suara, gerakan tubuh, hingga cara seseorang merawat atau memperlakukannya. Jika seorang manusia pernah memberikan pengalaman positif, beo dapat menunjukkan rasa percaya dan ketertarikan bahkan setelah waktu lama. Sebaliknya, bila pernah diperlakukan kasar, beo dapat tetap mengingat dan menunjukkan tanda penolakan atau ketakutan meski sudah berpindah lingkungan. Memori emosional ini mirip dengan konsep hubungan sosial pada mamalia sosial, menandakan bahwa beo bukan hanya memahami interaksi secara kognitif, tetapi juga secara afektif. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara manusia dan beo dapat terbentuk melalui proses yang sangat mirip dengan pembentukan ikatan pada hewan sosial lain. Salah satu fenomena menarik dalam dunia beo adalah adanya dialek antar populasi. Burung beo dari wilayah tertentu dapat memiliki pola suara, tempo vokal, dan aksen yang berbeda dibandingkan populasi beo dari daerah lain. Dialek ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari dari lingkungan sosial mereka. Perbedaan dialek dapat menjadi penanda identitas kelompok, sekaligus menunjukkan bahwa komunitas beo memiliki budaya vokal yang terus berkembang. Ketika beo berpindah ke kelompok lain, mereka sering mencoba menyesuaikan dialeknya agar diterima. Fenomena adaptasi vokal ini menjadi bukti bahwa beo tidak hanya menirukan suara, tetapi juga mempelajari gaya komunikasi spesifik komunitasnya, sebuah ciri budaya yang jarang ditemukan pada burung lain. Hubungan beo dengan ekosistem dan spesies lain juga sangat penting. Sebagai pemakan buah, biji, nektar, dan kadang serangga, mereka berperan sebagai penyebar biji yang membantu regenerasi hutan. Ketika beo memindahkan benih dari satu wilayah ke wilayah lain, mereka sebenarnya sedang menjaga keberlanjutan ekosistem. Selain itu, interaksi beo dengan spesies tanaman tertentu dapat menciptakan hubungan saling ketergantungan. Beberapa tumbuhan menghasilkan buah dengan kulit keras atau warna tertentu yang justru dirancang untuk menarik perhatian beo. Di sisi lain, kehadiran beo juga dapat mempengaruhi perilaku burung kecil lain di wilayah yang sama. Beo sering menjadi penanda keamanan. Ketika beo tenang, burung lain memaknai bahwa tidak ada ancaman. Ekosistem hutan tropis menjadi lebih stabil ketika populasi beo sehat, dan penurunan populasi mereka dapat menyebabkan perubahan yang merambat ke banyak spesies lain.
Dengan seluruh kapasitas berpikir, kecerdasan sosial, dan perannya dalam lingkungan, burung beo menjadi salah satu hewan yang membuktikan bahwa dunia burung lebih kompleks daripada yang selama ini dipahami manusia. Mereka bukan hanya hewan yang mampu meniru suara, tetapi juga pemecah masalah, pembentuk budaya vokal, pengingat emosional, dan penjaga keseimbangan ekosistem. Kehidupan mereka adalah gambaran indah tentang bagaimana kecerdasan dan alam bekerja dalam harmoni yang menakjubkan. Salah satu aspek paling menarik dari burung beo adalah kemampuannya menunjukkan bentuk empati dan perilaku altruistik dalam kelompoknya. Dalam kondisi tertentu, beo dapat berbagi makanan dengan individu lain yang kurang beruntung, tanpa mendapatkan imbalan apapun. Pada saat ada anggota kelompok yang terluka atau tertinggal, beo lain sering tetap berada di dekatnya sambil mengeluarkan vokalisasi yang terdengar menenangkan. Perilaku ini mirip dengan dukungan sosial pada mamalia sosial, sebuah fenomena yang jarang ditemukan pada burung. Para peneliti memperkirakan bahwa empati pada beo muncul dari perkembangan limbik yang cukup maju, memungkinkan mereka merasakan dan menanggapi keadaan emosional individu lain. Ini menunjukkan bahwa beo bukan sekadar makhluk yang responsif, tetapi memiliki kedalaman hubungan sosial yang melampaui apa yang terlihat di permukaan. Kemampuan beo membaca bahasa tubuh manusia juga sangat mengesankan. Mereka dapat memperhatikan postur tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, hingga perubahan energi emosional seseorang. Ketika manusia mendekat dengan sikap rileks, beo biasanya merespons dengan vokalisasi lembut atau mendekatkan tubuhnya. Sebaliknya, ketika seseorang mendekat dengan gerakan cepat atau penuh tekanan, beo dapat merasa terancam dan menjauh. Beo tidak hanya mengandalkan penglihatan, tetapi juga memanfaatkan nada suara, pola pernapasan, dan ritme gerakan untuk menafsirkan keadaan emosional manusia. Dalam penelitian interaksi lintas spesies, burung beo menjadi contoh luar biasa tentang bagaimana hewan non-mamalia dapat memahami sinyal sosial manusia dengan ketepatan yang sangat tinggi. Misteri kehidupan malam burung beo juga memberikan banyak ruang bagi penelitian ilmiah. Meskipun sebagian besar beo aktif pada siang hari, mereka tidak langsung memasuki fase diam di malam hari. Ada periode pengamatan singkat sebelum mereka benar-benar tidur, seolah memastikan lingkungan aman dari predator. Saat tidur, beo memasuki fase istirahat yang unik di mana satu sisi otak dapat tetap aktif dalam waktu singkat untuk memantau suara di sekitarnya. Fenomena ini disebut tidur unihemisferik ringan. Selain itu, beberapa beo menunjukkan aktivitas seperti gerakan kepala halus, getaran ringan pada sayap, dan perubahan pupil yang terjadi saat mereka mengalami mimpi. Hal ini menandakan bahwa beo mungkin melakukan proses konsolidasi memori, mengulang pengalaman yang terjadi pada siang hari, sebuah proses yang hampir identik dengan mimpi pada manusia. Fakta yang paling menakjubkan adalah bahwa setiap burung beo memiliki kepribadian individu yang khas. Ada beo yang sangat penasaran, ada yang pemalu, ada yang dominan, ada yang penyayang, dan ada pula yang lebih analitis dalam menghadapi objek baru. Penelitian menunjukkan bahwa kepribadian ini terbentuk dari kombinasi faktor genetik, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan lingkungan. Beo dengan kepribadian berani biasanya lebih cepat belajar vokal baru, sedangkan beo yang tenang cenderung lebih sensitif secara emosional dan membangun ikatan mendalam dengan manusia tertentu. Variasi kepribadian ini membuat setiap beo memiliki cara unik dalam mempelajari lingkungan, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi. Dari sudut pandang ilmiah, keberadaan kepribadian ini menunjukkan bahwa kecerdasan burung bukanlah sesuatu yang seragam, tetapi berlapis-lapis seperti halnya psikologi individu pada manusia. Dengan seluruh kedalaman emosional, kemampuan membaca isyarat, ritme biologis yang misterius, hingga perbedaan kepribadian individu, burung beo merupakan salah satu hewan paling kompleks dalam dunia aves. Mereka membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya perkara kemampuan kognitif, tetapi juga cara memahami, merasakan, dan merespons dunia di sekitar mereka. Burung beo memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dari pengalaman traumatis. Jika pernah mengalami kejadian yang mengancam, beo dapat mengingat lokasi, suara, atau bahkan pola gerakan yang terkait dengan ancaman tersebut. Ingatan ini tidak hanya tersimpan di memori jangka panjang, tetapi juga mempengaruhi perilaku kewaspadaan mereka di masa mendatang.
Dalam banyak kasus, beo yang pernah mengalami trauma akan lebih berhati-hati, memilih tempat bertengger yang lebih tinggi dan aman, serta lebih sensitif terhadap perubahan suara lingkungan. Dalam kelompok besar, beo memiliki struktur sosial yang dinamis. Tidak ada satu individu yang selalu dominan. Kepemimpinan dapat berubah sesuai situasi. Individu yang paling berpengalaman biasanya mengambil peran memandu ketika mencari makanan, sementara beo yang lebih muda cenderung mengikuti dan belajar melalui observasi. Komunikasi antar anggota kelompok berlangsung terus-menerus, menciptakan harmoni yang menjaga kelompok tetap teratur selama terbang atau berpindah tempat. Hubungan beo dengan predatornya juga berperan penting dalam membentuk perilaku. Ketika mendeteksi ancaman, beo mengeluarkan seruan alarm yang khas dan dapat menyebar cepat ke seluruh kawanan. Menariknya, beberapa predator justru menghindari kelompok beo karena suara peringatan mereka dapat menarik perhatian satwa lain, sehingga membuat serangan menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, beo menggunakan kebisingan sebagai strategi bertahan hidup. Lingkungan urban pun membawa pengaruh yang unik pada perilaku beo. Di kota, mereka mempelajari suara kendaraan, mesin, dan sirena, bahkan kadang menirukannya. Mereka juga menjadi lebih adaptif dalam mencari makanan, memanfaatkan ruang hijau kecil, taman, atau pepohonan pinggir jalan. Meski tetap berhati-hati, beo perkotaan menunjukkan tingkat fleksibilitas tinggi dalam menghadapi lanskap buatan manusia.